Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktekkan tutorial cara membuat agenda rapat di MS Word. Nah, jadi kita akan membuat suatu agenda rapat sederhana seperti ini. Jadi, meskipun ini simple gitu kan, namun agenda rapat yang ini banyak digunakan oleh teman-teman di perusahaan karena cara membuatnya sangat mudah gitu kan. Ini sangat simple. Oke, untuk membuatnya kita buka MS Word-nya. Nah, di sini kita menggunakan ukuran kertas legal karena biasanya di perkantoran itu menggunakan ukuran kertas legal. Namun ada juga yang menggunakan ukuran kertas A4 atau yang lainnya gitu. Tapi lebih banyak menggunakan ukuran kertas legal. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu hal yang pertama kita buat adalah bagian kopnya. Nah, untuk membuat bagian kopnya kita cukup menuliskan nama perusahaannya, kemudian jalan atau alamatnya, dan kontak yang bisa dihubungi. Oke, untuk membuatnya, langkah pertama adalah kita tuliskan nama perusahaannya atau nama kantornya gitu kan. Sebagai contoh, saya akan menuliskan PT Neji Tekno. Kemudian alamat. Ini sebagai contoh aja. Nah, di sini tuliskan kontak yang bisa dihubungi. Misal 0 telepon. Tuliskan. Nah, untuk perusahaan yang memiliki website atau perkantoran yang memiliki website, saya sarankan untuk menuliskannya di bagian ini. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan para pembaca atau orang yang bersangkutan untuk dalam mencari informasi mengenai perusahaan atau kantor kita. Nah, gitu. Jadi dengan adanya website, semua orang akan mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut. Jadi saya sarankan untuk menuliskannya di sini. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, jenis tulisan yang digunakan adalah ini. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang menggunakan ini. Kalau enggak Arial atau Calibri, nah gitu. Tapi lebih enak kita gunakan ini. Nah, di bagian judul kita gunakan efek bold ya atau tebal gitu. Nah, setelah itu ukuran hurufnya kita kasih 18. Nah, yang bagian alamat dan kontaknya cukup 14 saja. Nah, seperti ini. Setelah itu letakkan posisinya di bagian tengah atau center. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat garis pembatasnya. Ada dua teknik yang bisa digunakan dalam membuat garis pembatas. Cara pertama adalah menggunakan tanda sama dengan. Jadi caranya tekan, tuliskan tanda sama dengan 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu tekan tombol enter. Maka garis pembatasnya akan otomatis ada. Itu adalah teknik pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan tanda pagar 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu tekan tombol enter. Nah, ini juga bisa digunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan garis pembatas dengan menggunakan tanda sama dengan 1,
2, 3. Kemudian tekan enter. Nah, oke, langkah berikutnya adalah membuat bagian isinya. Nah, jadi kita akan membuat tulisan agenda rapat dan ini informasi utamanya. Nah, oke. Yang pertama kita tuliskan agenda rapat. Posisikan di bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat informasi disiapkan untuk siapa, tanggal, berapa, lokasi di mana gitu kan. Nah, itu ada dua teknik. Teknik pertama, kita bisa menggunakan cara paling cepat, yaitu misal disiapkan untuk gitu kan. Yang kedua, tanggal, kemudian lokasi. Nah, untuk ukuran hurufnya kita gunakan 12 saja. Nah, ini kalau ini sedikit gak ada ruangnya, jadi kita butuh, nah ini ada ruang sedikit, kita bisa menggunakan nih paragraf, spasi paragrafnya, kita bisa diatur di sini. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, di sini tekan tab satu kali, kemudian ketikkan ketik 2. Misal disiapkan untuk dokter. Nah, di bagian tanggal sama, tekan tab, tombol tab di keyword ya, tab lagi sampai posisinya sama dengan ketik 2 yang di atasnya. Nah, jadi ketik 2-nya akan lurus dan rapi. Misal untuk tanggal kita gunakan tanggal 1 ini, 1 Juni. Nah, itu di bagian lokasi sama, tekan tombol tab 1, 2, 3. Nah, jadi tekan tombol tab hingga mencapai tanda titik 2 yang sama seperti di atasnya. Seperti ini, jadi akan terlihat rapih gitu. Nah, misal lokasinya Garut. Nah, oke, jadi tulisannya terlihat rapih gitu. Oke, cara kedua, kita bisa menggunakan tabel. Di bagian insert gitu, ada fitur tabel ini. Nah, kita buat tabel disesuaikan dengan kebutuhan. Dikarenakan di sini ada 1, 2, 3 baris, maka kita menggunakan 3 baris. Oke. Baris pertama, ketikkan disiapkan untuk. Yang kedua, tanggal. Yang ketiga, lokasi. Nah, di bagian kolom pertama, ketikkan tanda ketik kedua. Nah, disiapkan untuk misal dokter. Bentar. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, di bawahnya sama. Misal tanggal 1 Juni. Yang kedua, misal seperti ini. Nah, posisinya digeser ke sebelah kiri, jadi kita sesuaikan agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Karena masih terlihat ada garisnya, kita hilangkan garisnya. Untuk caranya,
blok semuanya, bagian tabelnya. Ini ada tandanya nih. Di pojok kiri atas ada tanda ini, kemudian klik. Nah, setelah semuanya terblok, terseleksi, pergi ke tab home. Di sini ada yang namanya border. Nah, kita pilih no border. Nah, jadi hasilnya akan sama seperti yang tadi. Oke. Langkah berikutnya adalah membuat tabel ini. Tabel pengisian acaranya. Nah, caranya sama, pergi ke tab insert. Nah, di sini kita buat misal seperti ini sebagai contoh. Nah, di sini no jam atau waktu acara petugas. Nah, setelah itu kita rapihkan. Rapihkannya, nah, kita geserkan ke bagian kiri. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Nah, setelah itu kita blok bagian ininya. Kita letakkan di bagian tengah posisinya. Kasih efek tebal. Nah, gitu. Langkah berikutnya kita kasih nomor. Oke, kita sesuaikan dengan contoh di websitenya ya. Nah, ada 9 acara gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan ini juga. Jadi kalau kita menggunakan ini, posisi teksnya akan berada tepat di tengah. Kalau hanya menggunakan ini, maka ya sama aja sih, tapi lebih rapi menggunakan ini. Oke, kita isi. Nah, ini bagian isinya disesuaikan dengan jadwal kegiatan rapatnya. Nah, ini. Oke. Jadi kalian tinggal isi di bagian ininya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membuat tanda tangan. Untuk membuat tanda tangan, tinggal dituliskan aja di bagian bawahnya. Misal, hormat saya. Nah, itu. Jadi, nah ini diberi ruang untuk nanti tanda tangannya gitu. Oke, gitu. Nah, format saya misal ini diberi efek apa namanya, ini underline. Nah, itu setelah itu kita ini blok tulisan tersebut dan atur menjadi center. Jadi blok, kemudian gunakan center ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kemudian blok kembali tulisannya, lalu pergi ke home. Nah, ini kita coba ya, bagian home, kemudian nah ini kita coba klik. Nah, kita posisikan di bagian
sisi kanan. Nah, seperti ini. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian isinya kalian bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kalian buat. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi di acara pertama adalah registrasi peserta rapat. Siapa petugasnya? Nanti dituliskan. Selanjutnya, pembukaan. Pada jam berapa? Nah, ini jam berapa pembukaan. Nah, siapa petugasnya? Hingga ke penutupan, hingga ke doa. Jadi semuanya harus tertata dengan rapi gitu. Antara jam, acara, dan petugas harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa mengisi bagian ini. Jadi ini adalah tutorial untuk membuat agenda rapat sederhana di MS Word. Kalian bisa membuatnya dengan sangat mudah ya. Nah, jadi tampilan akhirnya seperti ini. Di bagian atas kita melihat ada nama perusahaannya atau nama kantor, dilanjutkan dengan alamatnya dan kontak yang bisa dihubungi. Jadi ini adalah penjelas dari kantor atau perusahaannya di bagian kopnya. Kemudian di sini juga disiapkan untuk siapa, misal yang pengisi acaranya siapa, nah gitu. Di bagian tanggal penyelenggaraannya, lokasinya di mana, nah gitu. Jadi ini adalah agenda rapat versi sederhananya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mempelajarinya kembali di bagian artikelnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan semua penjelasannya dengan sangat rinci. Nah, seperti ini. Jadi setiap detailnya sudah saya tuliskan di bagian artikelnya. Jadi kamu bisa melihatnya di artikelnya. Nanti saya akan menyisipkan link artikelnya di kolom deskripsi. Jadi saya sarankan untuk kamu yang belum memahami atau merasa kurang jelas mendengarkan penjelasan dari saya saat ini, kalian bisa membacanya di bagian artikelnya. Gitu. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga agenda rapat sederhana ini bisa digunakan di kantor kalian, dan jika ada contoh agenda rapat yang lainnya yang lebih sederhana atau lebih komplit atau lebih resmi, silakan disertakan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa melihat dan mempelajarinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.